Hai hai hai. Baiklah, dalam video kali ini kami akan membahas tentang konsep, karakteristik, dan pengembangan demokrasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu dari bahasa Yunani yakni demos yang berarti rakyat dan kratos kekuasaan atau kekuatan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negaranya berperan aktif dalam pemerintahan dan memiliki hak yang sama dalam pemerintahan. Dalam demokrasi ada dua bentuk, yakni demokrasi langsung, yakni rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya dan semua aspirasi mereka. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yakni di mana rakyat menyampaikan aspirasinya melalui wakil-wakil rakyat. Berdasarkan hubungan antara lembaga negara, demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, demokrasi parlementer, yaitu demokrasi yang menunjukkan adanya hubungan antara lembaga eksekutif atau lembaga pemerintahan dengan lembaga legislatif atau lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua, demokrasi presidensil, yaitu demokrasi yang menunjukkan adanya pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Yang selanjutnya adalah tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Secara umum, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 periode, yaitu demokrasi parlementer berlangsung pada tahun 1945 hingga 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin berlangsung pada tahun 1959 hingga 1965. Yang kedua periode tersebut berada pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada Orde Lama. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila, berlangsung pada tahun 1965 hingga 1998. Pada demokrasi Pancasila ini dipimpin oleh Presiden Soeharto. Demokrasi yang terakhir adalah demokrasi reformasi. Demokrasi reformasi ini berlangsung pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi reformasi ini terjadi setelah masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, faktor ekonomi atau kekayaan. Yang kedua, faktor sosial dan politik. Yang ketiga adalah faktor budaya dan sejarah. Demikian video ini kami buat. Terima kasih dan sampai jumpa.